Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai bagaimana tata cara sholat subuh yang lengkap dengan niat dan bacaan doa kunut. Mengetahui tata cara sholat subuh yang benar penting bagi setiap muslim, sebab sholat subuh merupakan satu dari 5 sholat wajib yang apabila tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Selain mendapat dosa, seseorang yang meninggalkan sholat subuh akan merugi karena sholat satu ini menyimpan banyak keutamaan. Salah satunya adalah dijanjikan masuk ke surga. Sholat subuh sendiri terdiri dari 2 rakaat yang dikerjakan sebelum terbitnya fajar. Meski jumlah rakaatnya sedikit, masih banyak orang yang lalai mengerjakannya karena malas bangun pagi atau tertidur. Pantas saja Allah SWT mengganjar orang yang rajin sholat subuh dengan pahala. Untuk mengetahui bacaan niat dan tata cara sholat subuh yang benar, Anda bisa melihat pembahasan berikut ini. Tata cara sholat subuh. Seperti sholat lainnya, tata cara sholat subuh juga diawali dengan membaca niat. Setelah membacanya, Anda bisa meneruskan langkah sholat selanjutnya. Lebih lengkapnya, mari kita simak tata cara sholat subuh. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, mengucap takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Yang ketiga, lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Yang keempat, ruku. Yang kelima, i'tidal. Yang keenam, sujud pertama. Yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud. Yang kedelapan, sujud kedua. Dan kesembilan, bangkit dari duduk lalu mengerjakan rakaat kedua dengan gerakan yang sama seperti rakaat pertama. Hanya saja saat berada di posisi i'tidal dianjurkan untuk membaca doa kunut. Dan yang ke-10, mengucap takbiratul ihram tanpa mengangkat kedua tangan. Yang ke-11, sujud seperti rakaat pertama. Yang ke-12, lalu tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Niat sholat subuh. Niat sholat subuh terbagi menjadi 3, yakni bacaan niat sholat subuh sendiri sebagai makmum dan sebagai imam. Adapun bacaan niat sholat subuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat sholat subuh sendiri. Berikut bacaan niat untuk umat muslim yang hendak sholat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat mengerjakan sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat subuh sebagai makmum. Berikut bacaan niat sholat waktu subuh sebagai makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat mengerjakan sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, niat sholat subuh sebagai imam. Berikut bacaan niat sholat waktu subuh sebagai imam. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat mengerjakan sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Pengertian sholat subuh menurut Ustadz Fahrus Mu'iz dalam buku Berkah Sholat Subuh Berjamaah
spirit kebangkitan dan kemenangan umat Islam. Sholat subuh adalah sholat yang pertama kali dikerjakan seorang muslim pada harinya. Waktunya mulai masuk ketika terbit fajar kedua atau fajar sodik. Umat muslim yang mengerjakan tata cara sholat subuh akan disaksikan oleh malaikat, sebagaimana dikatakan oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Isra, yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Di sisi lain, ibadah 2 rakaat ini juga mampu membuka pintu rahmat dari Allah SWT, seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi berikut. Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh. Hadis riwayat Tirmizi. Mengutip buku dahsyatnya Tahajud, Subuh dan Duha, Keberkahan Bangun Pagi karya Adnan Tarsyah 2016, sholat subuh merupakan sarana penting dalam pembinaan umat. Sebab sholat ini menjadi saat ketika hati dan pikiran sedang jernih, sehingga cocok untuk menanamkan akhlak, akidah, dan paham agama lainnya. Sayangnya masih ada umat muslim yang mengabaikan tata cara sholat subuh, meskipun sholat ini bersifat fardu atau wajib. Biasanya hal ini disebabkan oleh rasa malas dan kantuk. Waktu pelaksanaan sholat subuh. Tata cara sholat subuh dapat dikerjakan sejak fajar sodik hingga terbit matahari. Apabila dikerjakan sebelum waktunya, maka sholat tersebut akan dianggap tidak sah. Waktu pelaksanaan tata cara sholat subuh dibahas oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat subuh sebelum terbit matahari, maka ia telah mendapat sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari. Waktu sholat subuh adalah dari terbit fajar sampai terbit matahari. Hadis riwayat Muslim. Pengertian doa kunut. Tata cara sholat subuh dapat dilengkapi dengan bacaan doa kunut. Mengutip buku Kupas Tuntas Kunut Subuh yang ditulis oleh Galih Maulana LC 2018, kunut dalam bahasa Arab mengandung banyak arti. Salah satunya adalah doa. Pengertian kunut sebagai doa dapat dilihat dalam pernyataan Imam Nawawi. Kunut memiliki banyak arti dalam bahasa Arab, diantaranya adalah doa, baik doa untuk kebaikan atau doa untuk keburukan. Doa kunut bisa dibedakan menjadi beberapa kondisi, namun doa yang dibacakan saat sholat subuh disebut dengan doa kunut subuh. Menurut tim Cahaya Nabawi dalam majalah Cahaya Nabawi menuju ridho ilahi, doa kunut subuh berarti doa dalam sholat subuh untuk memohon hidayah kepada Allah SWT. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah senantiasa membaca kunut ketika sholat subuh sehingga beliau wafat. Hadis riwayat Ahmad. Berbeda dengan tata cara sholat subuh, doa kunut subuh hukumnya adalah sunnah atau tidak wajib. Doa ini tidak akan membatalkan sholat apabila tidak dikerjakan. Meski begitu, mereka yang tidak mengerjakan doa kunut subuh disarankan untuk menggantikannya dengan sujud sahwi. Apabila meninggalkan selain keduanya rukun dan syarat, maka syah sholatnya, tetapi dia tidak memperoleh fadilah, baik dia tinggalkan sengaja atau karena lupa. Tetapi apabila yang ditinggal sunnah ab'ad, maka dia sujud sahwi. Apabila bukan sunnah ab'ad, maka tidak usah sujud sahwi. Bacaan doa kunut. Doa kunut subuh dapat dibaca setelah gerakan i'tidal. Apabila biasanya setelah i'tidal dilanjutkan dengan sujud, maka ketika membaca doa kunut kita diharuskan berdiri sedikit lebih lama dengan membaca doa. Berikut adalah bacaan doa kunut subuh selengkapnya. Yang pertama, doa kunut berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait,
fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kami petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah kami perlindungan seperti orang-orang yang telah Engkau beri perlindungan. Berilah kami pertolongan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri pertolongan. Berilah berkah pada segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan yang telah Engkau pastikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menentukan, dan Engkau tidak dapat ditentukan. Tidak akan hina orang yang Engkau lindungi, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Engkau Maha Suci dan Maha Luhur. Segala puji bagimu, dan atas segala yang Engkau pastikan kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Yang kedua, doa kunut sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kami petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah kami perlindungan seperti orang-orang yang telah Engkau beri perlindungan. Berilah kami pertolongan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri pertolongan. Berilah berkah pada segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan yang telah Engkau pastikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menentukan, dan Engkau tidak dapat ditentukan. Tidak akan hina orang yang Engkau lindungi, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Engkau Maha Suci dan Maha Luhur. Segala puji bagimu, dan atas segala yang Engkau pastikan kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Keutamaan sholat subuh. Mengutip buku Dahsyatnya Tahajud, Subuh dan Duha. Keberkahan bangun pagi, tulisan Adnan Tarsyah 2016. Mereka yang mengerjakan tata cara sholat subuh akan mendapat sejumlah keutamaan. Antara lain adalah yang pertama, pahala setara dengan sholat semalam suntuk. Umat muslim yang melaksanakan tata cara sholat subuh berjamaah akan mendapat pahala yang setara dengan sholat semalam suntuk. Sebagaimana tertuang dalam salah satu hadis yang berbunyi, barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka ia seperti sholat malam separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka ia seperti sholat malam satu malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, dilapangkan rezekinya. Salah satu hadis menyebutkan bahwa mereka yang melaksanakan tata cara sholat subuh akan dilapangkan rezekinya. Berikut adalah bunyi hadis tersebut. Selepas sholat subuh, Nabi SAW mendapati putrinya Fatimah sedang tertidur. Maka beliau membangunkan dan mengatakan, "Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari." Hadis riwayat Al-Munziri. Dan yang ketiga, menjaga diri seorang muslim. Allah SWT akan memberikan perlindungan, jaminan, pemeliharaan, dan pengawasan di dunia dan akhirat bagi mereka yang mengerjakan tata cara sholat subuh dengan sungguh-sungguh, seperti yang dikatakan dalam hadis berikut. Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai Allah menarik kembali jaminannya kepada kalian dengan sebab apapun. Karena siapa yang Allah cabut jaminannya darinya,
dengan sebab apapun pasti akan terjabut. Kemudian Allah akan telungkupkan wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, salah satu jalan masuk surga. Sebuah hadis memaparkan bahwa pintu surga dibuka untuk kaum muslimin yang melaksanakan sholat subuh sebagaimana dimuat dalam hadis ini. Barang siapa yang senantiasa sholat subuh dan asyar akan masuk surga. Muttafaqun alaih. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi tuntunan buat kita ke depannya dalam sholat subuh dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.